Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal-hal penting dalam public speaking dan presentation. Public speaking dan presentation adalah keterampilan yang sangat penting dalam berbagai konteks, baik di dunia profesional, akademik, maupun sosial. Untuk menjadi pembicara yang efektif, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Berikut adalah penjelasan detailnya. Aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata untuk menyampaikan pesan. Ini adalah inti dari public speaking. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi verbal adalah pemilihan kata atau diksi. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan audiens. Hindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak familiar bagi audiens. Pilih kata-kata yang positif dan persuasif untuk mempengaruhi audiens. Lalu, struktur pesan. Susun pesan dengan struktur yang jelas. Pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan harus menarik perhatian. Isi harus berisi poin-poin utama. Dan penutup memberikan kesimpulan atau ajakan tindakan. Gunakan teknik seperti storytelling atau analogi untuk membuat pesan lebih menarik. Kesederhanaan. Sampaikan pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Fokus pada poin-poin utama yang ingin disampaikan. Lalu, relevansi. Pastikan pesan yang ingin disampaikan relevan dengan kebutuhan dan minat audiens. Sesuaikan konten dengan konteks dan tujuan presentasi. Selanjutnya, aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan yang mendukung pesan verbal. Aspek ini sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap pembicara. Yang pertama, bahasa tubuh. Berdiri tegak dengan postur yang tegap dan percaya diri. Hindari gerakan yang tidak perlu, seperti menggaruk-garuk kepala atau memainkan tangan. Gunakan gerakan tangan secara alami untuk menekankan poin-poin penting. Lalu, ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Senyum dapat membuat audiens merasa nyaman dan terhubung dengan pembicara. Lalu, hindari ekspresi yang terlalu kaku dan monoton. Kemudian, kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens untuk membangun koneksi dan kepercayaan. Jangan hanya fokus pada satu orang, tetapi alihkan pandangan ke seluruh audiens. Lalu, posisi dan gerakan. Bergeraklah secara natural di panggung atau ruang presentasi. Aspek artikulasi dan intonasi suara. Suara adalah alat utama dalam public speaking. Artikulasi dan intonasi yang baik dapat membuat pesan lebih jelas dan menarik. Artikulasi. Ucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Latih pengucapan kata-kata yang sulit atau panjang. Lalu, intonasi. Gunakan variasi intonasi untuk menghindari monoton. Tekankan kata-kata atau frasa penting dengan perubahan nada suara. Sesuaikan intonasi dengan emosi atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu, volume dan kecepatan. Pastikan volume suara cukup keras untuk didengar oleh seluruh audiens. Pastikan kecepatan bicara agar audiens dapat mengikuti dengan mudah. Beri jeda sejenak setelah poin-poin penting untuk memberikan waktu bagi audiens mencerna informasi. Penggunaan jeda. Jeda adalah alat yang powerful dalam public speaking. Gunakan jeda untuk menekankan poin penting atau memberikan waktu bagi audiens untuk berpikir. Jeda juga dapat membantu pembicara mengatur nafas dan mengurangi rasa gugup. Dan untuk pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens. Lalu, interaksi dengan audiens. Libatkan audiens dengan pertanyaan atau diskusi singkat. Gunakan humor atau cerita yang relevan untuk membuat audiens merasa terlibat. Perhatikan reaksi audiens dan sesuaikan presentasi jika diperlukan. Selain aspek-aspek di atas, ada beberapa hal lain juga yang penting dalam public speaking dan presentation. Yang pertama, persiapan dan latihan. Persiapan adalah kunci sukses dalam public speaking. Buat outline atau skrip presentasi dan latihan dengan rutin.
Rekam diri sendiri saat latihan untuk mengevaluasi performa. Lalu yang kedua, penggunaan alat bantu visual. Gunakan slide, gambar, atau video untuk mendukung presentasi. Pastikan alat bantu visual tidak terlalu ramai untuk mengganggu pesan utama. Alat bantu visual harus memperjelas, bukan mengaburkan pesan. Lalu yang ketiga, manajemen waktu. Sesuaikan durasi presentasi dengan waktu yang diberikan. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menyampaikan materi. Sisihkan waktu untuk sesi tanya jawab jika diperlukan. Lalu yang keempat, mengatasi kegugupan. Kegugupan adalah hal wajar dalam public speaking. Tarik nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada rasa gugup. Evaluasi dan perbaikan. Setelah presentasi, evaluasi performa Anda. Mintalah feedback dari audiens atau rekan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Terus berlatih dan tingkatkan keterampilan public speaking Anda. Public speaking dan presentation adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, Anda dapat menjadi pembicara yang lebih efektif dan percaya diri. Ingatlah bahwa kunci utama adalah persiapan, latihan, dan pemahaman terhadap audiens. Selamat mencoba, terima kasih.